فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Di kajian rutin kita membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Alhamdulillah, pertemuan terakhir kita membahas masalah apa? Masalah khulu', okay? Masalah khulu', kemudian masalah iddah, itu belum selesai ya? Taib. Itu belum selesai. Nah, oh iya. Yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah apa namanya iddah, ya ada apa namanya masa macam-macamnya ya, ada macam-macam iddah. Ada iddah yang ditinggal mati, berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari ya, 4 bulan 10 hari ya. Ada kalanya tatkala wanita itu dalam masa hamil, sampai kapan masa iddahnya? Sampai dia melahirkan ya. Kemudian ada kalanya dia ditalak sebelum digauli, berapa masa iddahnya? Tidak ada tidak ada masa iddahnya ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Atau wanita tersebut apa namanya tidak memiliki haid atau sudah habis berhenti dari haid ya, tidak punya haid atau belum haid ya, atau sudah berhenti dari haid, maka berapa masa iddahnya? 3 bulan ya. Jadi itu yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang telah kita bahas adalah mayajibu alal mutawaffa anha zawjuha ya. Itu sudah juga apa yang wajib dilakukan oleh seorang istri yang suaminya meninggal. Wajib baginya untuk berihdad sampai selesai masa iddahnya. Di mana berihdad itu adalah meninggalkan apa? Perhiasan. Ini sudah ya? Ya, yakin? Yakin belum? Oh, taib. Berarti itu ya. Jadi yajibu alaiha al-ihdad. Tatkala istri ditinggal mati oleh suaminya, maka yajibu alaiha al-ihdatu, wajib bagi dia untuk berihdad hatta tanqadi iddatuha, hingga selesai masa iddahnya. Wal ihdatu, dan ihdad itu huwa tarku zinati wat tibi, meninggalkan perzinaan dan wewangian. Walubusil hulliyi, dan dia meninggalkan memakai perhiasan. Walubusil mulawwani minathiyabi, dan dia tinggalkan pakaian yang berwarna. Wal khidabi, dia tinggalkan khidab, mewarnai tangan, kakinya, kukunya dengan apa? Dengan inai, pacar. Wal kuhl, dan juga meninggalkan bercelak. Artinya tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias. Ya bukan berarti kalau atus, enggak ya atus gitu ya. Cuma tidak boleh berhias, gitu ya. Tidak boleh dia berhias. Berhias
apa namanya ya, memoles wajahnya, memoles bibirnya begitu kayak si bojo, tidak boleh ya, tidak boleh dia memakai pakaian perhiasan, tidak boleh. Kalau disebut adalah lubsul mulawan, pakaian yang berwarna, ini kan tabiat di sana pakaian perempuan hitam, keluar rumah hitam, wis ndak pakaian ndak liyane kan. Kalau di negeri kita lambine macam-macam ya. Kalau negeri kita uruf itu hal yang biasa, kalau negeri kita perempuan pakai baju yang macam-macam ya, itu uruf begitu ya. Karena di masyarakat kita hal yang seperti itu adalah lumrah, wajar, tidak dianggap apa jenenge apa, enggak dianggap itu kelambi sing apa, bukan kelambi yang pakaiannya dipakai untuk dia itu berhias, biasa saja kan gitu ya, biasa saja ya mas. Kalau rahmatullah, karena urufnya beda kalau di sana yang biasanya adalah selalu pakai hitam misalkan, lalu metu toko omang kayak kelambi berwarna, nah ini sudah beda, itu beda konotasinya ya mas sekalian rahmatullah taala. Kalau negeri kita yang gawe batik, yang gawe napa ya, ijo, abang, kuning sembarangan gitu ya. Kalau negeri kita itu sesuatu uruf ya, dan masyarakat kita menilainya ya biasa saja, tidak menilai yang apa, tidak luar biasa kan itu ya. Juga tidak menarik perhatian kan itu ya. Menarik perhatian enggak? Nah, biasa saja karena memang sudah terbiasa kan gitu ya. Nah, tapi kalau di sana ya menarik perhatian, metu kelambi macam-macam ya menarik perhatian ya. Kalau di sana enggak biasa begitu jamaah sekalian rahimakumullah taala. Jadi intinya adalah tidak boleh mengenakan apa, perhiasan pada dirinya, perhiasan pada bajunya, dan tidak boleh dia mengenakan pakaian yang dia niatkan ini untuk berhias ya, bersolek ya, menampilkan kecantikannya, yang ujung-ujungnya kalau seorang menampilkan kecantikannya kan menarik orang lain, memikat ya, memikat yang lain ya, ini tidak diperbolehkan. An Ummi Atiyah taqalat, dari Ummi Atiyah qalat, dia berkata, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath. Dulu kami dilarang untuk berihdad terhadap mayit itu lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali kepada suami, berihdad arba'ata asyurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Wala nattahila, kami tidak boleh bercela. Wala natayyaba, kami tidak boleh pakai minyak wangi-wangian, tidak boleh. Wala nalbasa thawban masbughan ya, kita pun juga tidak boleh mengenakan baju yang masbugh itu dicelup dengan warna-warna macam-macam gitu ya, yang tujuannya adalah untuk apa, berhias ya, tujuannya adalah untuk berhias ya. Ya mas sekalian rahimakumullah taala. Ini tadi ya, ini di buku terjemahan tidak ono ya. Kayaknya tidak ada ya. Oh ya ada. Jadi illa sauba asbin ya, kecuali baju yang apa namanya biasa dia pakai ya, kecuali baju yang biasa dia pakai ya, baju biasa yang dipakainya ya, baju harian biasa gitu loh, yang manusia itu melihatnya ya biasa saja gitu ya. Napa negeri kita sing biasa ngono iku, dasteran di omah lo ya, di jero dalam rumah biasa pakai baju yang biasa saja, yang tidak dianggap napa jenenge itu adalah perhiasan, pakai baju biasa ya. Wa qad khisalana, dan sungguh telah diberikan rukhsah bagi kami inda tuhri, saat suci, idza tasalat ihdana min mahidhiha, jika salah seorang di antara kami mandi dari haidnya, fi nubdhatin min qusti atfar ya. Jadi kami diberikan rukhsah untuk menggunakan yakni qistu atfar, semacam wangian yang bisa digunakan
wanita untuk membersihkan bekas haidnya ya. Wa kunna nunha anittibail janaiz, dan kami dilarang dari ngikuti jenazah. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, dilarang ngikuti jenazah. Nah, zaman sekarang malah saiki kakek nonton sinetron ini apa ya? Nggih malah melok napa? Wedok melok-melok nang kuburan ya, nggih ireng-ireng ngono marane. Subhanallah. Itu tidak diperbolehkan, sebenarnya dilarang, sekalipun larangannya bukan larangan haram ya, dilarang sekalipun larangannya bukan larangan haram. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Ya itu sebenarnya harus diingkari begitu ya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan nanti lama-lama jadi kebiasaan. Ini sesuatu yang dilarang sekalipun bukan haram misalkan. Kalau dilakukan terus-menerus jadinya mungkar. Jadinya itu jadi kemungkaran. Ya, wong dilarang kok dilakoni terus. Ya, dilarang sekalipun bukan haram loh ya. Sekalipun bukan haram. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Ini juga pernah di kampung itu ada wong monco kan, kita ndak kalau orang kampung ndak ada wong wedok sing melok nang kuburan, ndak ada. Ini ada orang pendatang wafat di sana ya, kemudian dikubur di sana. Lalu ada di antara keluarganya perempuan-perempuan pada ikut. Alhamdulillah Pak Mudinnya rada kereng gitu ya. Ya, Mudinnya rada kereng ya, diingatkan gitu ya. Diingatkan bahwasanya perempuan tidak ngikuti apa? Jenazah, tidak ngikuti jenazah ke kuburan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mutawaffa anha zawjuha, wanita yang suaminya wafat, la talbasu al mu'asfar, tidak mengenakan baju mu'asfar, baju yang dicelup bunga usfur begitu ya, bunga usfur yang kemudian dia menjadi berwarna, apakah berwarna kuning atau berwarna merah begitu ya. Wala al mumasyaqah ya, ini al mumasyaqah, ini apa lagi 4 watin al-ahmar ya, ini yang berwarna merah ya. Ini biasa baju yang di napa jenis saniki di winter nilai saniki nggih. Di winter dengan warna-warni yang tujuannya adalah untuk berhias. Ya, ini kembali kepada apa? Kembali kepada uruf sebenarnya. Kembali kepada uruf kebiasaan. Di zaman itu baju-baju yang demikian berwarna-warni itu memang digunakan untuk perempuan untuk berhias ya di zaman itu ya. Jadi kalau wis napa kelambine wis macam-macam warna-warni itu berarti dia sedang memikat ya. No? Sedang mikat gitu ya, sedang memikat ya. Kalau di negeri kita ya sudah beda uruf jangan gitu ya, beda uruf, beda kebiasaan. Nah ini disesuaikan dengan kalau di negeri kita, kalau masalah pakaian ya apa yang menurut masyarakat kita dianggap itu tidak berhias ya, itu dianggap tidak berhias, tidak dianggap sesuatu yang wajar biasa saja begitu ya. Tidak boleh dia mengenakan pakaian misalkan yang dia pakai misalkan kalau kondangan ya kan ya, nah, nggak boleh ya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Artinya tidak boleh mengenakan pakaian yang dia gunakan untuk berhias. Walal hulli, tidak boleh mengenakan perhiasan. Wala tahtadib ya, tidak boleh kemudian berkhidab ya, mewarnai tangannya, kukunya. Wala naktahil, wala taktahil, dan juga tidak boleh dia bercela. Tidak boleh bercela. Intinya wanita yang menjalani masa ihdad maka mereka tidak boleh berhias, tidak boleh berhias, tidak boleh menampakkan kecantikannya, ya tidak boleh ya niku membuat laki-laki terpikat kepadanya, itu tidak diperbolehkan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Dan laki-laki pun demikian, tidak boleh mem-PHP-nya, tidak boleh. Wis ojo sedih, mulai wis apa jenenge, wis 4 bulan 10 hari tak rabi, enggak oleh. Ya, tidak
Enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Jamaah sekalian rahimankumullah taala ya. Itu masih berada di masa masa iddah ya, enggak boleh mengatakan seperti itu. Jamaah sekalian rahimankumullah taala. Lalu berikutnya mayajibu alal mu'taddah min talaqin raj'iin. Apa yang wajib dilakukan oleh wanita yang menjalani masa iddah dari talak yang raj'i. Talak yang raj'i, talak yang suaminya punya hak untuk rujuk ya. Maka yajibu 'alaiha an talzama baitaz zaujiyati. Masih dalam talak rujuk yaitu talak 1 dan talak 2 dan belum keluar masa iddah. Masih di masa iddah. 3 kali haid. Ya, 3 kali menunggu 3 kali haid. Ya, masa iddah. Di masa iddahnya, maka yajibu 'alaiha an talzama baitaz zaujiyati, wajib baginya untuk menetapi rumah tangganya, rumah suami istri. Hatta tanqadhiya iddatuha, hingga selesai masa iddahnya. Wala yahillu laha, dan tidak halal bagi sang istri an takhruja minhu, keluar dari rumah suami istri. Wala yahillu li zawjiha, dan tidak halal bagi suaminya an yukhrijaha, untuk mengeluarkan istrinya dari rumah suami istri pada masa iddah. Harus sampai selesai masa iddahnya, 3 kali haid. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Haid selesai baru kemudian kalau dia tidak merujuknya, maka dia kembalikan dia ke orang tuanya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ini dalam surah At-Talaq ayat pertama ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak, menceraikan istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka sampai masa iddah mereka. Wa ahsul iddah, hitung masa iddah. Wattaqullaha rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, kalian jangan mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan mereka tidak boleh keluar dari rumah suami istri. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali datang dengan perbuatan keji yang jelas nyata ya. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Jadi dalam masa iddah tadi itu suami istri tidak pisah. Ya, suami istri tidak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Suami istri tidak bisa, tetap tinggal selama masa iddah. Ya. Ya, di antara hikmahnya ya agar masing-masing itu bisa berpikir begitu. Itu hikmahnya. Hikmahnya dalam masing-masing itu bisa berpikir. Ya, kemarin sudah telepasan omong, ya, di mana kelepasan omong ini dihitung kan gitu ya. Jadi ya, Nabi mengatakan 3 perkara jituhun najid wa hazluhunna jid, gitu ya. Jadi seriusnya serius, main-mainnya adalah serius ya. Apa kemarin? Nikah, talak, sama apa ya satunya? Nikah, talak sama rujuk ya. Itu semua apa namanya, jamaah sekalian rahimakumullah taala, serius, main-mainnya juga adalah serius. Jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Nah, maka tatkala tinggal serumah ya jelas masih punya kewajiban nafkah. Ya, suami masih menafkahi istrinya, istri masih punya kewajiban untuk berkhidmah kepada suaminya ya. Kalau kemudian digauli ya rujuk, namanya itu rujuk bil fi'il, enggak usah ngomong langsung ya. Namanya rujuk bil fi'il, dengan langsung perbuatan. Taib, itu bagi wanita yang menjalani masa iddahnya iddah talak raj'i ya. Dan dulu sudah kita bahas bahwasanya hak rujuk ada pada tangan suami. Ya, kalau masa talak raj'i dan masa iddah suami merujuk, maka rujuk. Istri tidak punya hak nolak. Istri tidak punya hak nolak di masa iddah.
talak raj'i. Yang berikutnya al-mutallaqatul bain. Talak bain. Talak bain itu ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Kalau talak bain sughra itu adalah sudah ya talak satu atau talak dua yang sudah keluar dari masa iddah. Sudah keluar dari masa iddah. Ya, sudah 3 kali haid misalkan selesai, suami tidak merujuk. Ya, maka itu jadinya jatuh talak bain sughra. Suami masih bisa kembali, tapi dia harus ngelamar lagi, akad nikah baru, mahar baru, saksi baru, walimah baru. Ya, kalau dia rujuknya adalah nikah lagi, ngulangi nih nikah lagi. Kalau dia rujuk di masa talak bain sughra. Ya. Nah sekarang talak bain kubro itu talak 3. Ya, al-mutallaqatul bain, al-mutallaqatu thalathan la sukna laha wala nafaqah. Kalau talak bain kubro, ya maka tidak ada tempat tinggal untuknya dan juga tidak ada nafkah. Ya, karena suami sudah tidak punya kesempatan untuk rujuk, berarti langsung pulang. Langsung pulang atau dipulangkan, kan gitu nggih. Boleh kenyataan ini saniki dipulangkan atau pulang dewi apa diusir apa kenyataannya nah. Ya kenyataannya sekarang bahkan talak 1 wis minggat nah. Ya, atau diusir. Waliyadzubillah, itu dosa besar ya. Itu adalah apa jenenge pelanggaran, maksiat. Ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la sukna laha wala nafaqah, tidak ada tempat tinggal, juga tidak nafkah. Li hadis Fatimah binti Qais, berdasarkan hadis Fatimah binti Qais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati thalathan, tentang wanita yang ditalak 3, qala laisa laha sukna wala nafaqah, tidak ada untuknya sukna tempat tinggal, wala nafaqah, juga tidak ada nafkah. Tidak ada tempat tinggal, juga tidak ada nafkah. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang berikutnya, wa yalzamuha an ta'tadda fi baiti ahliyah, dan dia harus menjalani masa iddah di rumah keluarganya, pulang atau dipulangkan. Wala yajuzu laha al-khuruju illa li hajah, dan dia tidak boleh keluar kecuali hajat. Ya, tidak boleh keluar kecuali hajat di masa iddah. Ya, masa iddah 3 kali napa suci itu. Ya, dia wajib di dalam rumahnya. Ya, tidak boleh dia keluar. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah kala dia berkata, tuliqat khalati, bibiku tercerai, diceraikan. Faradat an tajudda nakhlaha. Ya. Jadi dia pengen, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, dia pengen untuk memotong pohon kurma miliknya. Fazajaraha rajulun an takhruja, maka ada seorang laki-laki yang memperingatkan dia dari keluar. Fa'atatin nabiyya, lalu dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, bala, iya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, iya boleh, kata beliau. Fajuddi nakhlaki, potonglah kurmamu, fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Ya, karena bisa jadi engkau bisa bersedekah atau berbuat kebaikan dengan kurma tersebut. Ya. Jadi kalau ada hajat, ya boleh. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Ya, ada hajat boleh. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Ya, seperti pertanyaan pada pertemuan yang lalu kan gitu ya. Dia menjalani masa iddah atau masa hidat, ya ternyata dia sendiri yang mengurus kehidupannya, tidak ada yang
mengurusi dia, ya sudah, berarti tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang massah yang dia harus keluar untuk menafkahi siapa? Dirinya, anaknya dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian itu masa iddah talak bain ya. Talak bain ada tadi ada berapa? Ada sughra, ada kubra ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Tapi yang berikutnya adalah al-istibra ya, al-istibra, masa menunggu bagi seorang wanita setelah mengandung. Ya, idza istahdatha ar-rajulu milka amatin tuta. Apabila ada seorang laki-laki yang napa jenenge menginginkan budak wanita, istahdatha ar-rajulu, apa jenenge istahdatha itu membuat jadi baru gitu ya. Ar-rajulu seorang laki-laki milka amatin, kepemilikan seorang budak wanita tuta yang dia telah digauli. Zaman sekarang nggak ono gitu ya, nggak ada. Ya, ini misalkan dia beli budak di pasar budak. Zaman itu kan ada beli budak, ada pasar budak. Ada budak perempuan, ya dia beli. Dan budak perempuan itu sudah digauli sama majikannya misalkan ya. Maka harum alaihi istimta' biha, haram baginya untuk menggauli budaknya itu hatta yastabri'aha, hingga napa jenenge budak tadi itu sudah beristibra ya, sudah beristibra. Jadi tidak bercampur air mani ya. In kanat hamilan biwadil hamli, jika dia hamil misalkan saat itu kondisinya, maka dengan melahirkan. Wa in kanat min dawatil haid bi haidah, kalau dia adalah wanita yang haid maka nunggu sekali haid ya, nunggu sekali haid. Ini di masa lalu begitu ya, beli budak perempuan maka ditunggu sekali haid baru boleh kemudian dia menggauli budaknya ya. Kalau dia dalam keadaan hamil maka ditunggu sampai dia melahirkan ya. Mungkin ada yang bertanya, kok ngono sih? Misalkan gitu ya. Beli budak kemudian boleh digauli. Maka pada dasarnya itu rahmat ya bagi budak. Kenapa tak kala dia digauli sama tuannya lalu hamil melahirkan anak, merdeka dia. Jadi siapa? Jadi ibunya anak majikannya, jadi ummul walad ya. Jadi dia dari ummul walad ya, ibu nih anak rek, ibu nih anak kan gitu ya. Jadi ummul walad, maka dia statusnya merdeka ya, tak kira dia punya anak dari majikannya ya, merdeka ya. Karena misalkan dia anak itu nanti sudah besar ya, jelas itu ibunya kan gitu ya. Ya, itu ibunya. Tidak mungkin dia akan mewarisi ibunya dari bapaknya, otomatis sudah merdeka. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. An Ruwaifi, dari Ruwaifi binti Thabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu walada ghairi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ia menyiramkan airnya ke anaknya orang lain. Jangan siramkan airnya ke anaknya orang lain. Maksudnya apa? Ini lagi hamil kemudian digauli ya. Sementara dia hamil karena tuan yang lain ya, maka tidak boleh ditunggu sampai dia melahirkan. Wa Nabi Sa'id, dari Abu Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi sabi autas, ya tentang tawanan autas, la tuta hamilun hatta tada, tidak boleh wanita hamil digauli sampai dia melahirkan. Wala ghairu hamilin hatta tahidha haidatan, tidak juga yang tidak hamil hingga dia haid satu kali haid ya, maka baru kemudian dia boleh digauli.
Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, idza wuhibatil walidatu allati tuta, jika walidah, budak perempuan ya, yang telah digauli itu dihibahkan, au bi'at ya, atau dia dijual, au utiqat, atau dia dimerdekakan, falyustabra rahimuha bihaidatin, maka hendaknya dibebaskan ya rahimnya dengan satu kali haid, wala tustabra al adhara ya, sementara yang masih perawan maka ya jelas tidak pakai istibra ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi itu tentang masalah apa perbudakan diatur dalam Islam ya. Jadi tidak asal begitu ya, tidak boleh kemudian budak perempuan ini kemudian digauli semaunya dan seenaknya ya, tidak boleh. Jadi ada aturan-aturannya, tetap jangan sampai nasab itu korat karit ya, nasab sampai korat karit ya. Taib, yang berikutnya adalah al-hadhanatu ya, al-hadhanah itu apa? Pemeliharaan ya, al-hadhanah adalah pemeliharaan, hak pengasuhan. Ta'rifuha, definisinya, ya hifdzu tifli amma yadurruhu, menjaga anak dari apa yang memadharatinya, wal qiyamu bimasalihihi, dan melaksanakan apa yang menjadi kemaslahatan baginya. Ini masalah hadhanah atau khidhanah. Nah, jadi apa jenis pengasuhan ya, pengasuhan, hak pemeliharaan, hak pengasuhan. Wa idza faraqa ar-rajulu zaujatahu, jika apabila seorang suami dia itu memisah, menceraikan istrinya, walahu minha walad, sementara dia memiliki anak darinya, fahiya, maka dia sang ibu, ahaqqu bihi, lebih berhak kepada anak itu, ila sab'i sinin, sampai dia usia 7 tahun. Jadi kalau di bawah 7 tahun maka anak itu ikut ibunya sampai usia 7 tahun. Ini aturan syar'i. Malam tatazawwaj, selagi sang istri itu belum nikah. Selagi dia belum nikah maka dia ikut ibunya. Kalau dia sudah nikah ikut bapaknya. Ya, ikut apa? Ikut bapaknya. Jadi kalau dia nikah lagi sudah ikut bapaknya. Kalau dia tidak ikut nikah lagi ikut ibunya. Ya. Itu hikmah jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, yang pertama ya diantaranya ini ya, masih ada bapaknya, dia ikut bapaknya, ya jelas bapaknya sendiri itu berbeda dengan bapaknya orang lain, jelas beda ya perlakuannya ya. Di samping juga hak nafkah ya, itu menjadi kewajiban bapaknya, bukan kewajiban bapak daripada bukan kewajiban istri bapak suami ibunya, bukan kewajiban suami ibunya, tapi itu kewajiban bapaknya. Namun jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, seorang suami yang baik, laki-laki yang baik misalkan dia menikahi janda, jangan kemudian janda itu punya anak, anakmu duduk kewajibanku loh, kewajibannya bapak itu duduk anakku, itu anakmu. Begitu? Begitu kira-kira? Ya, hanya sekedar membahas masalah hak dan kewajiban, mana akhlaknya? Kan gitu ya. Mana adabnya? Arep sampai ibu nih ke arep anak. Apa maksudmu kan gitu. Kan gitu ya. Jadi ada hak dan ada kewajiban, tapi ada ihsan. Kan itu ya. Ada ihsan. Gitu ya. Jangan hanya apa jenenge apa, itu kan bukan kewajibanku, itu kewajibannya bapak nih. Kalau bapak nih gak anak mati ya kewajibannya Pak D nih, Pak Lek nih. Ya, anak baik kok kewajibannya baik. Ya gak ngono juga kan begitu ya. Mana ihsannya? Jadi ada memang hak dan kewajiban, tapi ada ihsan. Ihsan itu apa? Melakukan kebaikan kepada sesuatu yang itu bukan merupakan kewajibannya. Itu namanya ihsan. Dan itu
lebih tinggi kedudukannya. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Dan itu menunjukkan akan akalnya yang besar, ya, kelapangan dadanya, akalnya, ya, yang kuat dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Taib. Fa idza balagha sab'a sinin, kalau dia telah sampai usia 7 tahun, khuyira baina abawaihi, maka dia disuruh milih di antara dua orang tuanya, ikut bapaknya atau ikut ibunya. Fa ayyuma ikhtara dhababi, maka mana saja di antara keduanya yang dia pilih, maka dia ikut dengannya. Ya, kalau ikut ibunya, ikut bapaknya, ikut bapaknya, ya. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, anna imra'atan qalat, bahwasanya seorang perempuan, qalat, dia berkata, ya Rasulullah, inna bni hadza kana batni lahu wi'an. Ya Rasulullah, sungguhnya putraku ini dulu perutku adalah wadahnya. Wasadhi lahu siqaan, susuku itu dulu adalah minumannya. Wahijri lahu hiwaan, dan pangkuanku baginya dulu adalah perlindungan untuknya. Wa inna abahu talaqani, dan sungguhnya bapaknya telah menceraikan aku. Wa arada an tanzi'ahu minni, dan dia pengen untuk mencabut anakku dariku. Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, kamu lebih berhak kepadanya selagi kamu tidak nikah. Ya, selagi tidak nikah, maka pengasuhan ikuti ibunya sampai usia 7 tahun. Dan selama sampai dia usia 7 tahun itu bapaknya yang menanggung siapa? Nafkahnya, nafkah anaknya dan nafkah ibunya. Enak kan bayar apa? Pengasuhan, bayar, digaji gitu ya. Lek anake kewajibane, lek ibune digaji. Oh, gitu. Gak gratis, no? Iya, gak gratis. Makanya kan selagi dia tidak nikah. Kan begitu ya. Makanya kalau kaum muslimin ya menjalankan syariat ini dengan benar, hatta perceraian itu tidak menimbulkan permusuhan, baik-baik saja. Cuman mungkin karena wis gak cocok, gak wis kudu pisah daripada melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan daripada nanti kufur kepada Allah, kufur nikmat dan sebagainya, kemudian pisah. Tapi tetap hak dan kewajiban ditunaikan, gitu ya. Anak tidak dipisah dengan bapaknya, anak tidak bisa dengan ibunya. Ibu ojo ngajari anake benci nang bapakne, wadah ngono, gitu ya. Lek jenenge saking gak senengi ambek anake diwuruki gak boso nang bapakne kok. Ya diceluk jenenge, misalnya jenenge Fulan gitu ya. Fulan teko, kon goleki Fulan ngono. Ojo golek, kudune digoleki bapakmu. Digoleki ayahmu. Harus mengajarkan apa yang baik. Sing musuhan kan bapak ambek ibu nih, dudu anak ambek anak bapak kan gitu ya. Anak-anak gak melok harus diajari untuk berbakti kepada orang tuanya, dua-duanya begitu. Dan banyak kejadian di masyarakat kita demikian, terjadi perceraian, bapak gak oleh ketemu anak, lek ketemu winggirno, ya, dia mau berkunjung ke rumah mertuanya misalkan, wis nyengkri, ya, ibu nyengkri, anake digowo nandi gak ditemokno, subhanallah, zalim itu, ya, itu zalim. Ya sama sekali rahmakumullahu taala. Ya mungkin juga barangkali si bapaknya ya keliru, gak tahu kirim apa-apa belas. Itu juga mungkin. Ya, tapi seandainya dia selalu memberikan perhatian gitu ya, kewajibannya dia tunaikan ya kepada anaknya, kemudian dia juga menyantuni ibunya, disantuni, anaknya dinafkahi, ibunya disantuni, kan begitu. Ya, maka kalau itu dilaksanakan damai insyaallah, sekalipun sebelumnya terjadi pertikaian dan seterusnya, ya
Nah, seperti itulah ya, kalau mengajarkan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya banyak hikmah dan banyak kebaikan. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan ja'at ila Nabi. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni. Suamiku ingin pergi membawa putraku. Wa qad saqani min bi'ri Abi Inabah. Ya. Wa qad saqani min bi'ri Abi Inabah. Ya, sementara dia, anakku itu yang biasa mengambilkan air, ya ngasih minum air, yang bawakan air, ngangsu gitu ya, ngangsu kalau sekarang, dari sumur Abu Inabah. Wa qad nafa'ani, dan dia sangat bermanfaat untukku, ini sekarang mau diambil sama dia. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, hada abuka wa hadi ummuk. Anaknya dipanggil, ini bapakmu, ini ibumu. Ya, fakhudh biyadi ayyihima syi'ta, lalu ambil tangan mana yang kamu mau. Kamu pingin sama siapa? Pingin sama ibumu atau pingin sama bapakmu? Fa akhadha biyadi ummi, dia ambil tangan ibunya. Fantalaqat bihi, lalu ibunya pun pergi bersama dengan putranya. Jadi dia ikut ibunya. Demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, tentang napa niku? Khidanah atau khidanah, yaitu tentang hak pengasuhan, ya. Baik. Ya, kejadian di masyarakat ya sebaliknya dari apa yang kita bahas ini, ya banyak terjadi yang seperti itu. Gak podo sampai urusan gini aja diurus di pengadilan gitu ya. Anak melok sopok ngono sampai diurus di pengadilan, subhanallah ya. Tidak tunduk dengan aturan syariat. Tunduk aturan gak perlu nang pengadilan. Sama sekali rahimakumullah taala. Anak melok sopok gak usah diatur pengadilan, melok syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau dia masih belum usia 7 tahun, maka ikut ibunya. Kalau sudah lebih dari usia 7 tahun, tinggal milih bapak atau milih ibu. Nah, begitu saja, selesai urusan. Ya, demikian jamaah sekalian rahimakumullah taala. Nah, ikut bapak atau ikut ibu, misalkan ikut bapak karuan jelas, ikut ibunya tetap suami, bapaknya nafkah sampai dia berdiri dengan kedua kakinya. Ya anak-anaknya dewi, kan begitu orang harusnya demikian, ya. Bab berikutnya kita bahas kitabun nafaqat, kitab nafkah. Ya. Baru kemudian kitabul buyu. Ada yang bawa buku terjemahan, ada enggak? Biasanya ono sing nggawa. Tak ada. Karena ada versi yang saya punya kitab ini yang paling akhir ini. Enggak tahu yang sebelumnya, mungkin enggak ada kitabun nafaqat atau seperti apa. Tapi sebelum kita beranjak bab berikutnya, ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Nggih. Yang masalah anak ikut orang tuanya tadi yang sebelum 7 tahun itu, Ustaz, apakah sama saja anaknya laki-laki atau perempuan, Ustaz? Iya, sama saja laki-laki atau perempuan. Sementara ya, sama saja laki-laki atau perempuan. Ya, kecuali kalau dia perempuan sudah usia balik misalkan begitu, ya lebih banyaknya diikut bapaknya. Karena ada hubungan perwalian, ya, hubungan perwalian. Nah, gantian. Lah maslahat enggak untuk anaknya? Ya,
Artinya kan ini diatur seperti itu untuk maslahat bagi anaknya. Kalau anaknya tidak masalah ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Usia SMP ya sudah di atas 7 tahun, ya bebas. Artinya di sini kan dia sepakatan begitu, saulan melok bapak nih, nang bapak saulan melok ibu nih, ya gak apa-apa, tidak masalah, tidak apa-apa, suka-suka. Ya. Artinya kan itu kebebasan anaknya milih bapaknya atau milih ibu nih. Saulan aku nang ibu, oh monggo. Saulan nang bapak, monggo. Tapi ingat, maslahat enggak? Masalah tarbiyahnya, pendidikannya ini yang penting. Bukan dia ikut siapa, tapi yang penting adalah kemaslahatan. Bahkan mungkin misalkan gitu ya, dia ikut ibunya, tapi ibunya nggak beres, atau dia ikut bapaknya, tapi bapaknya nggak beres, gimana? Ya bisa diatur, baru itu ke pengadilan, tidak apa-apa. Untuk merebut anaknya dalam rangka untuk mendapatkan apa yang maslahat bagi anaknya. Nah, itu. Ya contoh misalkan ini ada kejadian seperti itu, kejadian anak ini ikut bapak, udah ikut bapak, perempuan lagi ikut bapaknya, ya ikut bapaknya, ibunya nggak beres, ibunya itu katut LGBT, ibunya, ya, dan di rumah apa namanya orang tuanya ya begitu, jadi kumpulan orang LGBT di rumah apa namanya ibunya itu, di rumah ibunya, di sana ada keluarganya, jadi kumpulan LGBT, gitu ya. Lah anak ini kira-kira kalau ikut ibunya ya apa coba? Masih anaknya melok ibu nih, jaluk melok ibu nih, ya apa coba? Rusak nggak? Rusak. Wah, ini harus diselesaikan lewat pengadilan. Nah ini baru. Kalau seperti ini dituntut haknya. Karena yang penting adalah bukan masalah dia ikut siapa, maslahat ndak dia ikut dengan siapa. Ya, kalau kemudian dilihat misalkan suami, misalkan anaknya ikut ya milih ikut ibunya, dilihat ibunya baik, ya solihah insyaallah, nggak masalah, silakan ikut, aku yang menanggung. Tapi kalau ternyata enggak, atau sebaliknya gitu ya, ikut bapaknya wis gak kena, ndak iso ngurus ya anak, ya kan gitu ya. Ya ini bisa diproses lewat pengadilan. Karena intinya adalah masalah maslahat enggak untuk anak. Gitu ya. Maslahat. Jadi intinya kaidahnya ini maslahat untuk anak. Jadi sebelum usia 7 tahun, kenapa di sana disuruh ikut ibu? Karena itu paling maslahat untuk ibunya, untuk anaknya. Diasuh sendiri oleh ibunya, bukan orang lain. Itu kalau wajar loh ya. Kalau wajar, kadang-kadang tidak wajar. Ya. Kadang-kadang makanya kan disyaratkan selagi dia tidak nikah. Kalau nikah langsung ikut bapaknya. Jangan sampai dia tersia-siakan jadi anak tiri misalkan begitu ya. Tersia-siakan gitu ya. Jangan sampai disia-siakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Ustadz, disebutkan kalau khulu itu kan harus mengembalikan mahar nih Ustadz. Iya. Bagaimana jika si istri ini terpaksa khulu karena suaminya tidak mencerai-ceraikannya, karena sudah sebenarnya dilihat itu sudah talak 3 Ustadz, tapi suami sengaja tidak menceraikannya, kemudian istri ini khulu, otomatis kan mengembalikan. Sudah talak 3? Nggih Ustadz, maksudnya talak 3-nya itu dari suaminya, tapi secara kepengurusan pengadilan belum cerai. Nah terus karena tidak cerai-cerai, suami tidak mau mengurus, istri khulu Ustadz. Suami tidak mengakui kalau itu sudah ditalak gitu Ustadz, artinya khulu. Nah karena tujuannya suami tadi itu supaya tidak cerai-cerai, itu supaya khulu nanti maharnya dikembalikan, itu bagaimana Ustaz? Iya. Suami seperti itu suami zalim. Ya, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Suami kayak gitu suami pengecut. Mental napa jenenge celipir. Kan gitu ya. Itu mental celipir namanya, pengecut.
gitu ya, menghinakan perempuan, ya sudah lemah misalkan ya, kemudian dia hinakan. Ini celipir. Laki-laki itu kudunya kayak jago napa? Kayak napa lek jago niku? Hah? Bangkok, ojo bangkok, sawung galing lah ngono lho rek. Itu sawung galing gitu. Ya aja celipir. Ya mak sekalian rahimakumullah taala ya. Jadi kalau dia sudah mentalak istrinya talak 3, segera urus. Yang itu ya, urus dirinya, urus. Jangan sampai mendolimi orang-orang lain. Dia tidak mau ngurus, secara administrasi dia khulu, dia membayarkan mahar, balik nang aku gini. Allah Maha tahu isi hatimu, Allah Maha tahu perbuatanmu, dan itu tidak akan lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Iso napa jenenge membolak-balik hitam putih misalkan ya di pengadilan misalkan gitu ya, dihukum manusia, ndak iso, itu nanti dihukum Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalkan istri akhirnya kemudian mengurus biar bisa lepas dari dia ya, pertama persaksian dia ya harus ngomong bahwasanya saya telah ditalak 3. Saya telah ditalak 3. Ya, dia telah mengucapkan begini dan itu sudah terjadi 3 kali. Ya, itu disampaikan seperti itu dan dia tidak mau. Biar nanti pengadilannya mengurus apakah nanti itu jadinya jatuh khulu atau jadinya jatuh talak. Disampaikan seperti itu di pengadilan. Nah, dan di negeri kita hal itu diatur kok ya, nggak ada masalah. Nah, ya cuman duit kabeh malian teh. Iku apa jadi masalah ini? Subhanallah. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustaz, konsekuensi mengembalikan mahar itu apakah bisa tidak ada ketika alasannya cukup kuat Ustaz, karena seperti tadi disampaikan sudah tahu 3 tapi gak mau ngurus, karena yang jadi maharnya itu nilainya besar Ustaz, kebon gitu misalnya, sementara kebonnya sudah tidak ada gitu. Kebonnya wis di iya diurus di pengadilan bahwasanya dia sudah menjatuhkan talak. Ya, dia sudah menjatuhkan talak. Cuman dia tidak mau ngurus, biar saya minta hulu cek balekno mahar. Bilang gitu ke pengadilan, ke hakim. Semoga diberikan kemudahan insyaallah ya. Orang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya bertakwa kepada Allah, jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang zalim tidak akan ditolong. Wa mal lidzalimin min ansar. Nah, itu menjadi pegangan ya seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, sejauh mana seorang anak harus mencari ayahnya untuk jadi wali nikah, sementara dari kecil anak tersebut sudah ditinggalkan tanpa nafkah, tanpa kabar? Apakah boleh menjadikan kakaknya menjadi wali tanpa mencari ayahnya terlebih dahulu, karena keluarga sudah menganggap ayahnya meninggal disebabkan lepas tanggung jawab? Aduh, ya bapak ini dimatekno ya. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Urutan wali yang pertama bapak ayah kandung. Ya, kalau tidak ada ayah kandung, saudara laki-laki seayah. Ya, saudara laki-laki napa seayah, ya, seayah dengan dia. Ya, saya jelas saya sekandung jelas kan gitu ya, seayah dengan dia. Kalau tidak ada kakek, naik kakek. Tidak ada kakek baru kemudian paman. Tidak ada paman, anak paman, sepupu, anak paman laki-laki dari bapak. Ya, itu yang didatangi ya untuk menikahkan. Jadi kalau ada saudara kandung laki-laki ya wis beres, tidak ada masalah, masih karena bapak ini, tidak ada masalah ya.
bapaknya hanya dikasih napa pemberitahuan, aku dirapekno tacak. Ya, begitu. Ya, tidak ada masalah sama sekali rahimakumullah taala. Karena ada wali, yang ini saudara kan kandungnya, ya tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak ada maka kakeknya. Nah, masih berkaitan dengan tersebut Ustaz, berarti tidak perlu persetujuan bapaknya itu Ustaz untuk digantikan ke kakaknya. Enggak, maksudnya masih digantikan kan. Jadi dianggap mati. Iya. Karena sudah ada walinya, wali yang napa jenenge yang lain, ya, yang berak, ya, yang berak, dan itu bukan urutan. Ya. Dengan apa jenenge kakak laki-laki tadi itu sudah berak menjadikan wali, bahkan dia boleh menikahkan ibunya. Ya, dia boleh menikahkan ibunya, ya, jadi tidak ada masalah sama sekali rahimakumullah taala. Ya cuman ke keluarga bapak tetap ya disampaikan, ya, bapak dikasih tahu, gitu ya, dikasih tahu ya anakmu kate rabi dirabekno apa jenenge cacakni, dirabekno cacakni. Lah apa kok gak dikai gak dijauhi apa pendapat. Lah apa njaluk pendapat gak tau moro njaluk. Kan gitu ya. Secara manusiawi begitu. Selama ini gak tahu ngurus, gak tahu apa. Lah apa gak dijaluki pendapat. Cuma diundang teko rabekno gelem ta enggak. Itu gak gelem ya adene kan gitu saja kan begitu. Nggak punya hak dia dikasih napa musyawarah nggak tahu. Secara manusiawi loh kan begitu, manusiawinya kan begitu orang gitu ya. Saya bahkan mungkin lah kok dijak ngomong kan ya mangkel sing ya. Selama ini lapo gak tahu moro, gak tahu nafkah, gak tahu apa marono masalah nabi njaluk dijak ngomong. Secara manusiawi gak terima. Secara manusiawi akal manusia gak terima seperti itu, ya. Maka tetap haknya sebagai bapak wali dikasih tahu. Karena ada wali yang lain, misalkan begitu ya. Ya. Ya boleh begitu ya. Ya, yang lain? Cukup Ustaz. Niki napa iki? Bagaimana cara menasihati ayah yang suka kawin tapi tidak adil pada istri pertama? Subhanallah. Ya, nikah lagi, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ke istri keempat. Itu begitu, ingat ya, bagi mereka yang mampu, berani, adil. Mampu jelas, lalu berani, adil. Mampu itu jelas, sekarang itu konsekuensi zaman sekarang rabi mana itu kudu mampu. Mampu napa? Finansial itu jelas. Wis telo aja kate dalil biyen lho sahabat marat-marat ya bojone papat. Jawabannya gampang. Sahabat sapa gak gelem dadi bojone? Kan ngono lah sampean. Ojo kate dalil sing ndaki kan gitu ya. Subhanallah ya. Ya. Karena ada orang apa namanya motivasi mau dinikahi, benar di antaranya adalah karena faktor agama misalkan semacam. Lah ini sahabat ya mesti ai. Sama sekali rahimakumullah kan delok sugih ini kan gitu ya. Delok napa? Sahabat. Ya. Seperti itu. Sing didelok kok napa? Sing rabi maneh melarat gitu ya. Gak ndelok sing sawuge ya gak rabi maneh gak didelok. Ya. Ya. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, karena apa namanya? Syaratnya dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu. Gitu ya. Takut tidak berbuat adil, satu cukup. Ya. Tapi kalau bisa berbuat adil, ya maka silakan masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, 4, 4. Silakan kalau punya kemampuan finansial kemudian bisa berbuat adil.
zahir ya, adil zahir. Ya, tapi kalau kemudian tidak adil ya siap-siap semper. Pada hari kiamat mencelek melakuni seyek ya. Karena dia condong kepada salah satu di antara istrinya, tidak adil kepada yang lain. Zalim namanya. Tadi sudah kita bacakan ayatnya wa malil zalimina min ansar. Orang zalim itu tidak akan ada penolongnya, enggak ditolong orang zalim. Ya, ini urusannya bukan urusan sekedar bersenang-senang di dunia, urusannya nanti di akhirat. Ya, urusan di akhirat. Kadang ada orang motivasi menikah lagi karena faktor ndelok kancane wis rabi maneh. Ini terpanas-panasi waduh rek kono wis rabi maneh aku kok durung wae. Ya, akhirnya rabi subhanallah gitu ya. Kok ngono motivasi ini. Koncone yang ngono sing rabi maneh manas-manasi durung ada kon. Cemen. Cemen gitu ya. Kudu masalah cemen kan gitu ya. Orang kan berpikir apa jenenge jero dalam gitu ya. Iso nanti berbuat adil ataukah tidak kan seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Nah. Ya kalau nasihatnya sih ya takutlah kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya intinya semua akan kembali kepada ketakwaan. Ya, semua kembali kepada ketakwaan. Maka siapa yang motivasinya adalah takwa, ya maka akan lurus jalannya. Tapi kalau motivasinya bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akibatnya melenceng. Ya, kalau dia motivasinya bukan karena takwa, ya hanya karena apa? Ya golek kesenangan kan gitu ya. Ya motivasinya beda, hanya sekedar cari-cari kesenangan, gitu. Motivasinya beda dengan orang yang motivasinya adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya diantaranya adalah napa jenenge? Kalau bisa adil itu misalkan begitu ya. Kalau kemudian yang ngelamar istri yang kedua adalah istri yang pertama. Wah, itu insyaallah itu. Ya, itu mantep itu. Nek sik durung iso ngono, kayane sik rada angel deh. Ya. Baik. Atau yang mencarikan adalah istri yang pertama. Itu berarti insyaallah iso adil seperti itu. Insyaallah itu baru bisa adil. Lek durung ngono, waduh. Abot songgoe kan gitu nggih. Sama sekali rahmanur rahmakumullah taala. Nah. Pertanyaan Ustaz. Nggih. Tadi disebutkan ketika bercerai anak dalam pengasuhan istrinya, suami tetap menanggung nafkah anaknya Ustaz, sekaligus menyantuni ibunya. Yang dimaksud menyantuni ibunya di sini takarannya apa Ustaz? Apakah juga sandang pangan papan juga atau seperti apa Ustaz? Iya. Ukurannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang bisa dia usahakan. Artinya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Bukan ukuran takaran tapi sesuai dengan kemampuan dia. Apalagi kemudian dia sudah nikah lagi, punya istri yang lain. Dia punya anak, diasuh sama ibunya, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan dia adalah istrinya yang baru, kemudian anak-anaknya, lalu anak dari istrinya yang lama misalkan. Itu menjadi tanggungan dia. Nah, santunan kepada ibunya anaknya bagaimana? Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan dia. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ukurannya adalah itu ndak ana ukurane sandang pangan papan ndak, ma'illa ma'ata. Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, semampunya. Piro karo piro semampunya ya napa jenenge? Ya semampunya, jenenge semampunya kok. Ya walhasil pokoknya jangan sampai terlantar dan menelantarkan. Ya, seseorang misalkan dia selalu memberi sedikit atau banyak tapi selalu, itu kan menunjukkan dia tanggung jawab dan dia tidak menelantarkan. Besar ataupun kecil yang dia berikan itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan itu nilainya kan orang itu mengeluarkan hartanya karena Allah tentunya, bukan karena
manusia. Jadi kalau dia keluarkan hartanya karena Allah, dia tidak melihat apa banyak atau kecil sedikit yang dia berikan, yang dia santunkan. Karena motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian dia minta maaf, mohon maaf gitu ya. Aku tidak bisa lebih daripada ini, mohon dimaklumi, kan begitu. Yang baik. Apalagi ada ada mertua di sana. Mertua kan mahram seumur hidup. Mertua itu mahram seumur hidup. Kalau sudah cerai, hukumnya tetap mahram. Sudah bercerai, misalkan mantu laki-laki berkunjung ziarah ke putranya saat itu ikut ibunya bersama dengan mertua, tetap salim sama ibu mertua, tetap ibu mertua, tetap mahram seumur hidup, itu mahram lil abad. Itu menunjukkan hubungan itu tidak putus, hubungan itu tidak putus sebenarnya, gitu ya. Apalagi ono jadi anak, ya sudah ono sambungan, berarti ono silaturahim. Ya, seperti zaman sekarang, subhanallah, putus ya putus. Ya, mantan mantu, mantan moroh. Tidak bisa, itu kan mahram abad lil abad, untuk selamanya. Ada katakan mahram, berarti itu disambung, jangan sampai putus. Itu ya, disambung, tetap disambung. Ya, sekalipun kemudian dengan anaknya sudah tidak ada hubungan pernikahan. Anak putu nih, berarti anak sambung sian. Ya, iki bapak nih putuku, kan ngono ya, iku mbae anakku lho, kan nyambung sian. Nah. Baik. Ya napa niki mari habis. Hah? Mulai isuk ya? Hah? Baik. Soalnya emang gak telat kawan ya. Insyaallah pertemuan depan berikutnya kita akan bahas babun nafaqat, ya, tentang nafkah, ya, insyaallah tabaraka taala. Baik, kita akhiri. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.